Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari kelas Gizi 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengeringan. Proses pengeringan yaitu suatu proses penghilangan kadar air pada suatu bahan pangan, di mana proses ini dilakukan dengan prinsip adanya perbedaan kelembapan udara pada alat pengering dan bahan pangan. Perlu kita ketahui di mana semakin tinggi suhu, maka akan semakin tinggi pula kecepatan aliran udara yang terjadi, sehingga menyebabkan semakin banyak pula energi panas yang dibawa dan proses pengeringan berjalan dengan cepat. Lalu tujuan dari proses pengeringan yaitu yang pertama, untuk mengurangi risiko kerusakan bahan pangan yang diakibatkan oleh mikroba. Hal ini terjadi karena mikroba memerlukan media untuk tumbuh, salah satunya yaitu air, di mana semakin rendah kadar air pada suatu bahan pangan, maka akan semakin rendah pula kesempatan mikroba untuk tumbuh. Nah, lalu yang kedua yaitu untuk mengurangi ruang penyimpanan atau ruang pengangkutan. Lalu yang ketiga yaitu untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan penggunaan. Namun, pada saat melakukan proses pengeringan harus sesuai dengan yang pertama, prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu suhu pengeringan. Lalu yang ketiga yaitu lamanya proses pengeringan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menjaga kandungan zat gizi pada suatu bahan pangan agar tetap terjaga sehingga dapat diserap oleh tubuh secara maksimal. Seperti contohnya, apabila suatu bahan pangan mengandung bahan-bahan volatil yang sangat tinggi seperti vitamin C, dan apabila dilakukan proses pengeringan dalam waktu yang sangat lama dan juga suhu yang sangat tinggi, maka akan membuat vitamin C menguap sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh secara maksimal. Pengeringan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengeringan secara alami dengan bantuan sinar matahari. Hal ini memiliki keuntungan antara lain caranya mudah, sederhana, dan juga murah, namun juga memiliki kelemahan antara lain bahan pangan yang dikeringkan mudah terkontaminasi dengan mikroorganisme dan debu. Lalu yang kedua yaitu pengeringan buatan, dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu rotary drum dryer. Alat ini ada yang terdiri dari satu pipa dan juga ada yang terdiri dari dua pipa. Bagian dalam berfungsi untuk menampung dan mengalirkan uap panas. Alat ini cocok digunakan untuk bahan makanan seperti maltodextrin, makanan umi berpati, lalu makanan bayi. Alat ini memiliki perbedaan dengan oven. Pada alat ini, bahan pangan dikeringkan pada suhu tinggi, namun waktu yang digunakan sangat singkat. Berbeda dengan oven yang memerlukan waktu yang sangat lama dan juga suhu yang sangat tinggi. Lalu yang kedua yaitu dry dryer. Alat ini merupakan alat pengering yang prinsipnya seperti konveksi, yaitu di mana uap panas dialirkan atau dikenakan langsung kepada produk pangan yang sedang dikeringkan. Lalu yang ketiga yaitu spray dryer. Cocok digunakan untuk susu dan juga kopi, di mana bahan pangan dialirkan ke dalam nozzle atau saringan, sehingga nanti pada saat keluar sudah berbentuk bubuk yang sangat halus. Lalu, proses pengeringan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu luas permukaan, di mana semakin luas permukaan bahan pangan, maka akan semakin cepat pula proses pengeringan berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan suhu. Apabila semakin besar perbedaan suhu antara bahan pangan dan juga alat pengering, maka proses pengeringan berlangsung dengan cepat. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan aliran udara. Apabila semakin besar kecepatan aliran udara, maka akan semakin besar kemampuan untuk mengangkut uap air, sehingga proses pengeringan berlangsung dengan cepat. Kemudian yang keempat yaitu tekanan udara. Apabila semakin kecil tekanan udara, maka proses pengeringan berlangsung sangat cepat. Kemudian yang kelima yaitu kelembapan udara. Apabila bahan pangan semakin lembab, maka proses pengeringan akan berlangsung lebih lama. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses pengeringan pada bahan makanan.
Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.